Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang degrees of comparison. Selamat menonton. Degrees of comparison. Degrees of comparison adalah jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan satu hal dengan yang lain yang menggunakan kata sifat atau kata keterangan untuk perbandingannya. Nah, di sini ada 3 jenis degrees of comparison. Yang pertama ada positive degree, yang kedua ada comparative degree, dan yang ketiga ada superlative degree. Positive degree itu adalah perbandingan setara, sementara comparative degree adalah perbandingan lebih, dan superlative degree itu adalah perbandingan paling. Jadi kalau yang superlative degree ini dia membandingkan satu dengan semua atau satu dengan banyak hal. Kalau comparative degree ini biasanya membandingkan dua hal, membandingkan A dengan B. Kalau yang positive degree ini juga biasanya yang dibandingkan dua. Selanjutnya, penjelasan tentang positive degree. Di sini ada beberapa formula dari positive degree. Yang pertama adalah S plus adjective or adverb plus S plus noun. Jadi kalau misalkan di kalimat itu ada S, terus tengahnya adjektif atau adverb, terus ada S lagi, itu biasanya kalimat pembanding atau positive degree. Yang kedua adalah similar plus to plus noun. Yang ketiga ada the same plus noun plus S. Yang keempat ada not so plus adjective or adverb ditambah S lagi. Yang kelima ada alike. Alike ini biasanya tuh katanya ditaruh di akhir kalimat. Nah, lalu ada S plus sentence, dari S tambah kalimat utuh. Selanjutnya ada like plus noun, dan ada different bla 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 from. Oh iya, di sini kan ada kata like, S sama like. Like, S sama like di sini tuh bukan artinya sebagai suka, tetapi like, S dan like di sini tuh artinya seperti, sebanding atau setara, karena mereka itu dipakainya di kalimat pembanding. Jadi artinya tuh seperti, sebanding ataupun setara. Nah, di sini ada contohnya. Contoh dari formula yang pertama itu ada your book is as thick as mine. Buku kamu setebal buku milik saya. Jadi di sini ada kalimat, lalu ada S, di tengahnya ada kata sifat, terus diikuti oleh S dan noun atau kata yang dibandingin itu apa gitu. Lalu yang kedua ada my phone case is similar to Aldi's. Casing HP saya mirip dengan punya Aldi. Jadi ada kata similar ditambah to, terus membandingnya apa? Kenapa Aldi's? Karena itu tuh artinya milik Aldi, makanya dipakainya S. Dipakain S di Aldinya. Selanjutnya ada you are the same age as I am. Kamu seumuran dengan saya. Seperti formula yang ketiga, itu tuh ada kata the same plus noun, terus diikuti lagi oleh S, dan pembandingnya apa. Selanjutnya ada you are not so cute as a baby. Kamu gak selucu bayi. Jadi ada kata not ditambah so plus adjective or adverb, terus diikuti S, lalu diikuti lagi sama pembandingnya apa. Nah, di sini ada Lisa's laptop and Jenny's laptop are alike. Kayak yang tadi aku jelasin di pertama, alike itu ditaruhnya di akhir kalimat, bukan di awal ataupun di tengah. Jadi dia tuh dipakainya di akhir kalimat ya. Terus selanjutnya ada I treat you as you treat me. S di sini dipakainya di tengah-tengah. Di sini tuh artinya saya memperlakukan kamu seperti kamu memperlakukan saya, bukan
Saya memperlakukan kamu sebagai kamu memperlakukan saya. Karena S di sini tuh sebagai pembanding ya. Karena ini tuh pembanding. Terus selanjutnya ada your sister is friendly like you. Jadi kata like-nya itu juga di akhir ditambah dengan pembandingnya apa, diikuti dengan pembandingnya apa. Terus ada contoh dari form different blah 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 from. Diva has a different style from Divi. Diva mempunyai gaya yang berbeda dari Divi. Jadi ada kata different blah 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 from, diikuti lagi oleh pembandingnya apa. Tuh, jadi tuh biasanya kalau positive degree itu membandingkan dua hal, A dengan B atau membandingkan yang derajatnya sama gitu. Selanjutnya ada comparative degree. Di sini ada beberapa formula dari comparative degree. Yang pertama itu adjective or adverb ditambah ditambah than. Contohnya, I'm taller than you. Saya lebih tinggi daripada kamu. Untuk formula yang pertama ini, adjective or adverb ditambah plus than, itu tuh berlaku untuk kata yang cuma satu suku kata. Di sini kan kata sifatnya itu cuma satu suku kata kan, tall. Nah, itu tuh pakai formula yang pertama, tall plus ditambah than. Yang kedua juga ada she is smaller than me. Small itu kan cuma satu suku kata kan, small. Jadi dia pakai formula yang pertama, terus ditambah terus ditambah than. Lalu pembandingnya apa? Formula yang kedua ini ada more plus adjective or adverb ditambah than. Formula kedua ini tuh biasanya dipakai buat kata adjektif atau kata adverb yang lebih dari satu suku kata. Kalau yang pertama ini, yang pertama tadi tuh dipakainya untuk yang satu suku kata aja. Kalau formula yang kedua ini dipakainya untuk kata sifat atau kata keterangan yang mempunyai lebih dari satu suku kata. Contohnya, he has more hours to play than me. Dia mempunyai waktu untuk bermain lebih banyak daripada saya. Yang kedua ada I think playing outdoors is more interesting than playing indoors. Nah, more hours to play itu kan lebih dari satu suku kata ya. Jadi makanya dia pakai formula yang kedua. Dan yang kedua juga I think playing outdoors is more interesting than playing. Di situ ada kata interesting. Lebih dari satu suku kata dong jelas. That's why dia pakai formula yang kedua. Jadi ingat, kalau cuma satu suku kata pakai formula yang pertama, yang adjective or adverb plus than. Kalau lebih dari satu suku kata itu pakai formula yang kedua, more adjective or adverb ditambah than. Formula yang kedua ini tuh sebelum kata sifat atau kata kerjanya tuh dikasih more dulu ya. Jadi more adjective or adverb tambah than gitu. Selanjutnya ada superlative degree. Formula yang pertama itu ada the plus adjective ditambah s. Contohnya, Sirius is the brightest in the sky. Terus formula yang kedua itu ada most plus adjective. Contohnya ada the next star is the most gigantic star in the universe. Sama kayak yang sebelumnya, formula yang pertama itu dipakai untuk yang cuma satu suku kata. Bright itu cuma satu suku kata dong. Bright doang kan satu.
Nah, itu tuh ujungnya ditambah S, jadi brightest. Sirius is the brightest in the sky. Sirius adalah yang paling bersinar di langit. Sirius itu bintang. Yang kedua, formula yang kedua ini dipakai untuk yang katanya lebih dari satu suku kata. Gigantic itu lebih dari satu suku kata kan, jadi dia pakainya formula yang kedua. Formula yang kedua itu ditambah most sebelum kata adjektifnya. Jadi the next star is the most gigantic star in the universe. Jadi ingat, kalau yang cuma satu suku kata itu pakai formula yang pertama, the plus adjective plus s, ujungnya tuh ditambahin s ya, est. Terus kalau yang lebih dari satu suku kata itu pakai formula yang kedua, most plus adjective. Nah, di sini tuh ada beberapa contoh kata yang nggak selalu ujungnya ditambah s atau gitu. Jadi kalau contohnya nih, good itu bukan jadi gooder atau goodest, tapi dia kalau adjektif itu good, kalau komparatif itu jadi better, lalu di superlatif dia berubah jadi best. Emang jadi nggak semua kata tuh ditambah s atau ada beberapa kata yang punya bentuknya sendiri gitu. Yang kedua ada bad, itu di komparatifnya jadi worse, superlatifnya jadi worse. Lalu ada many or much, itu kalau di kalimat komparatif dia jadi more, dan di superlatif itu jadi most. Selanjutnya ada little, di komparatif dia berubah jadi less, dan di superlatif dia jadi less. Kemudian ada far itu untuk dipakai di adjektifnya. Terus dia berubah jadi farther atau further di komparatif, lalu dia berubah jadi farther or furthest di superlatif. Jadi gitu ya, jadi nggak semua katanya itu tambah est atau er. Jadi ada beberapa kata yang punya bentuknya sendiri gitu dari sananya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.